Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, hari ini merupakan hari yang sangat spesial buat tentunya bukan hanya kita saja Kak Priska. Tentunya buat seluruh warga Indonesia. Bangsa Indonesia semua. Betul sekali. Semua rakyatnya, semuanya ya. Semuanya Kak. Coba dilihat, ada yang berbeda nggak hari ini? Bukan hari ini, Mbak Priska tuh seneng deh gitu. Kenapa Kak? Jadi kalau pas jalan-jalan keluar gitu, lihat lampu warna-warni. Kalau malam-malam ya kelihatan. Terus jalanannya bersih nggak Kak? Iya, bersih ya. Ada apa ya Kak ya? Ada bendera banyak juga. Bulan apa sih ini tuh? Oh iya, ini tuh bulan Agustus Kak. Biasanya kalau bulan Agustus kita akan memperingati hari kemerdekaan. Betul sekali. Tentunya juga Kak Yeyen sama Kak Priska ingin merayakan hari kemerdekaan, mau menyambut hari kemerdekaan itu. Lihat aja apa yang kita pakai ini ya. Kita ada sudah pakai merah, ada putih, ada bendera-benderanya semuanya. Hah, kita mau memperingati ini, sebentar lagi kan kita akan memperingati hari kemerdekaan. Nah, kita mau sambut dari kemerdekaan itu juga tentunya dengan kemeriahan, dengan sukacita. Dengan sukacita. Tahun ini berarti Indonesia ulang tahun yang keberapa? Ke-70 berapa? 70 berapa, Dedek? 76. Pinter ya Kakak, sudah bisa semua menjawab 76. Kita juga tidak sendirian nih Kak. Kita kan hari ini mau merayakan dengan meriah. Biar sukacita, rame biar ya. rame. Kita panggil juga nih Kak, kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Iya. Ya. Ayo. Halo kakak-kakak sekolah minggu. Mana ya? Mana sih ya? Merdeka. Yuk Kak Yulia. Nah, luar biasa. Kita mau bernyanyi deh. Adik yang ada di rumah bisa bangkit berdiri, ikut bernyanyi bersama-sama. Ini BN juga. Kalau ada di rumah bendera kecil-kecil ya bisa diambil ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Kita menyambut hari kemerdekaan dengan penuh kemeriahan. Kita nyanyi 17 Agustus tahun 45. mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita.
Adik-adik, mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah kepadamu. Terlebih lagi kami bersyukur Tuhan, karena bangsa kami ini boleh memperingati hari kemerdekaan di tahun ini yang ke-76. Tuhan, biarlah bangsa kami ini Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Terlebih kami, anak-anak-Mu juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan Yesus, sepenuhnya kehidupan bangsa kami serahkan di hadapan-Mu. Kami juga mohon hikmat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu untuk kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala sesuatunya kami serahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya adik-adik bisa duduk. Kakak-kakak terima kasih. Adik-adik yang kasih Tuhan, semuanya pagi ini yang sukacita silakan sorakan haleluya. Kita mau bilang merdeka 3 kali. Oke. Biar kita tambah semangat, Tambah semangat ya. Yuk, kita bilang 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang di rumah tambah semangat nih pastinya. Kak, yang merdeka itu bukan hanya bangsa kita loh. Iya. Yang merdeka itu juga kita telah dimerdekakan iya. Tuhan. Kita telah menang. Ya? Iya. Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Kita menang bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam segala peperangan kita menang sebab Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau pujikan lagu yang menyatakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri ya Mbak Yen, Yuk bangkit ya. berdiri lagi yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi yuk Kak. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Beri kemuliaan buat nama Tuhan adik-adik. Masih bangkit berdiri ya. Siapa di sini yang merupakan Laskar Kristus? Saya pengen, saya. Adik-adik yang di rumah? Pasti Wah, Laskar itu Kristus. semuanya mereka angkat jarinya, Mbak. Iya. Sikap Laskar Kristus gimana Kak? Siap, Siap. Atau siap. siap dong. Siap. Siap melaksanakan tugas. Siap melaksanakan tugas. Siap melakukan firman Tuhan. Iya. Kita mau sambung lagi dengan pujian Laskar Kristus. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya. Saya
kayaknya masih ada yang duduk. Ada yang jahil sama adik-adiknya. Iya, masih ada yang jahil. Diulangi lagi. Diulangi lagi, yuk. Diulangi lagi, yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. 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 Ya adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Dan Tuhan, kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya berguna untuk pelayanan-Mu di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk memberi lebih dari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Priska sudah membawa doa persembahan pagi hari ini. Adik-adik yang kasih Tuhan boleh duduk. Kita mau sama-sama memasuki mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah bisa persiapkan hatinya, Alkitabnya, dan kesediaan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama saat ini bernyanyi memuji Tuhan sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar lagu baru adik-adik. Lagu yang menyatakan atas setiap syukur kita, atas setiap rencana Tuhan, baik dalam hidup kita maupun dalam bangsa ini. Yuk adik-adik bisa belajar melalui liriknya yang ada di sini. Kita mau belajar pujikan ini dengan kesungguhan hati kita. Kita pujikan doa kami. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri
Kepada pembawa firman kami persilakan. Shalom adik-adik. Saya percaya adik-adik sudah siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita mau serahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh kembali datang untuk memuji dan meninggikan nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk terima segala hormat dan kemuliaan. Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu nyata atas kami, bekerja atas kami, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengerti, terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang diambil dari KPR, yaitu Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-9. Sudah ketemu? Nah, kalau sudah ketemu, sebelum kita baca atau kita pelajari firman Tuhan pagi hari ini, kita sejenak akan melihat video atau film tentang kisah di mana Petrus dilepaskan dari penjara setelah Yakobus mati. Silakan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita tadi menggambarkan di mana kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh 4 regu masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah itu menghadapkannya ke depan orang banyak. Nah, adik-adik,
yang perlu kita cermati di sini, yaitu di ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Ayat yang bagian B, ayat 5 bagian B, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, seperti apa yang sudah kita lihat tadi, tayangan tadi, di mana jemaat tersebut tidak menjadi orang yang cuek, tidak menjadi orang yang egois, tetapi menjadi orang yang peduli. Dia menyatakan kasih seperti kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya, sehingga mereka tetap bersatu, bertekun di dalam doa, mendoakan Petrus pada waktu itu. Nah, ada yang dikasih Tuhan, seperti yang kita lihat tadi, di mana ada doa, di situ ada kuasa, sehingga pada waktu itu datanglah malaikat Tuhan untuk menghampiri Petrus. Sehingga apa yang terjadi? Rantai-rantai yang membelu Petrus tadi bisa putus, lepas, dan akhirnya Petrus diajak keluar oleh malaikat Tuhan itu. Seperti yang di ayat yang 9 tadi, lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu penglihatan. Jadi seolah-olah apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kadang merasa ini benar enggak ya? Ini sungguh-sungguh terjadi enggak ya? Seolah-olah kita masih meragukan kuasa Tuhan, meragukan mujizat Tuhan yang sungguh-sungguh nyata, sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita perlu cermati. Jadi ada pujian yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari, itulah sebagai bukti kita sebagai anak-anak Tuhan. Perlunya kita mendalami firman Tuhan. Jadi di kesempatan yang indah ini, dengan adanya COVID pandemi 19 ini, kita tidak boleh terlena dengan keadaan ini. Kita tidak hanya cukup takut, kita tidak cukup gelisah. Apa ya yang bisa kita lakukan? Nah, ini teguran atau peringatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita boleh berdoa di sini. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk guru-guru kita di sekolahan, di sekolah minggu. Berdoa untuk keluarga kita, bapak ibu kita, simbah, kakek, semua ya bisa didoakan. Kakak-kakak kita, kerabat kita. Kita juga berdoa teman-teman kita, tetangga kita. Mungkin ada tetangga kita yang sedang sakit atau menghadapi masalah yang lain, kita juga perlu mendoakan mereka. Jadi kita tidak menjadi orang yang cukup diam, berpangku tangan, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang peduli, seperti Allah kita, Tuhan kita, Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kita, anak-anaknya. Seperti apa yang sudah dialami oleh Petrus pada waktu itu bukti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga wajib untuk mendoakan saudara-saudara kita yang mengalami musibah, mengalami kesusahan dan sebagainya. Seperti ada di dalam firman Tuhan, di sini saya dapat kiriman di dalam 1 Petrus pasalnya, pasal yang kedua, ayatnya ayat berapa Pak Rustam tadi? Ayat berapa Mbak?
ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saya ulang lagi. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kita menjadi orang yang peduli, kita menjadi anak yang cepat tanggap dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Walaupun adik-adik masih kecil, tetapi tidak ada kata-kata yang mengatakan belum saatnya, tidak ada. Tetapi ini adalah tugas kita bersama sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan atau apa yang telah menjadi firman Tuhan, firman yang hidup. Nah, saat ini saya ajak adik-adik untuk berdoa, walaupun adik-adik bisa mengikuti ibadah lewat online, lewat televisi, lewat YouTube, lewat HP ya. Kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita akan berdoa untuk desa kita yang kita tempati, Desa Banyutowo. Kita juga akan berdoa untuk bangsa Indonesia yang sebentar lagi tanggal 17, tepatnya hari Selasa, yang akan berulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kita akan berdoa untuk bangsa kita, supaya bangsa kita juga dibebaskan dari COVID pandemi 19, juga dibebaskan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, berdoa untuk keluarga dan tetangga kita. Kita akan berdoa, namun sebelumnya kita akan naikkan pujian Saat Berdoa Tuhan Bekerja. Dan saya minta untuk Kak Yulia sama Mak Sulika untuk maju ke depan untuk berdoa buat bangsa dan keluarga. Nanti didoakan oleh Mak Sulika, gereja dan Desa Banyutowo untuk Kak Yulia. Saat berdoa Tuhan. Naik Pak Rustam. Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang mungkin bagiku. Doa melakukan tingkap langit bagiku saat berdoa. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya.
Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Saat berdoa, saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bangsa kami Indonesia. Bulan ini Tuhan, bangsa kami berulang tahun yang ke-76, tanggal 17 Agustus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menjaga bangsa kami, Engkau tetap memberi kemakmuran atas bangsa kami, Engkau memberi keselamatan atas bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan dari sakit penyakit, bahkan pandemi yang sampai saat ini belum terselesaikan. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami. Tuhan Yesus memberi kesehatan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepandaian, sehingga Tuhan, anak-anak-Mu boleh berguna buat bangsa dan negara kami Indonesia karena pertolongan-Mu. Demikian Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang saat ini dalam kesulitan, Tuhan memberkati melalui pekerjaan orang tua kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu sekolah minggu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tuhan Yesus hadir, Tuhan memberkati keluarga-keluarga kami satu persatu dengan berkat kemurahan yang dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Yesus, untuk gereja kami di seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Semoga di gereja-gereja kami seluruh Indonesia dalam keadaan baik, terkhusus dalam GITJ kami Yesus, gereja kami GITJ Banyutowo. Engkau sendiri yang memberkati ya Yesus, dari Bapak Pendeta, guru Injil, majelis-majelis sampai elemen-elemen ya Yesus, dari kakak, nenek, lansia, keluarga muda, pemuda, remaja, bahkan sampai sekolah minggu ya Yesus. Engkau sendiri yang memberkati ya Yesus semua elemen-elemen tersebut. Kiranya pelayanan mereka semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk desa kami tercinta ya Yesus, di desa kami Banyutowo. Kiranya di hari kelahiran-Mu yang ke-76 ini ya Yesus, desa kami Banyutowo ini menjadi desa yang lebih baik lagi, menjadi desa yang damai sejahtera. Semuanya ini hanya kuserahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya Yesus, amin. Terima kasih Mae dan Kak Yulia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita setelah menaikkan doa-doa kita, apa yang menjadi kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut untuk selalu berdoa untuk bangsa kita, untuk penginjilan, dan untuk saudara-saudara kita yang lain. Kita mau akhiri ibadah kita, kita mau akhiri firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, sehingga kami boleh kembali diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk peduli kepada sesama, peduli untuk bangsa negara yang kami cintai melalui pemerintahannya. Tuhan yang senantiasa campur tangan dan memberkati. Terlebih Tuhan, untuk desa kami, untuk gereja kami, dan kehidupan kami anak-anak-Mu selanjutnya sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau yang senantiasa campur tangan dan memberkati dalam setiap kehidupan kami, setiap keluarga kami. Biarlah damai sukacita-Mu senantiasa tercurah atas kami, dan Engkau jadikan kami anak-anak-Mu generasi penerus bagi gereja dan bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini. Ampuni Bapa segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam merdeka, 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 merdeka. Tuhan memberkati. Iya, luar biasa firman yang telah disampaikan oleh Kak Tono. Mari adik-adik kita belajar untuk selalu peduli dengan bangsa kita, gereja kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, masih ingat minggu lalu Mbak Ian yang bawa firman, terus adik-adik juga saya berikan tugas, yaitu membuat apa? Membuat salib ditulisi ayat firman Tuhan. Nah, ternyata yang mengirim tugas itu banyak sedikit itu gimana ya? Banyak sekali sampai nggak terlihat. Ini aja ini nggak muat loh Mbak Ian. Udah muat ya, nggak kelihatan ya. Nah, Kak Priska ini mau diambil beberapa adik-adik yang sangat luar biasa, bukan berarti yang nggak dapat itu nggak luar biasa. Semuanya luar biasa. Ini hanya diundi saja. Adik-adik siapa yang
dapat hadiah pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita mau lihat dulu nih Kak Priska, adik-adik kita yang luar biasa yang sudah mengirim tugasnya. Yuk adik-adik kita lihat dulu ya tayangan foto-foto yang mengirim tugas. Silakan dilihat dulu. Sudah lihat semuanya ya? Wah, ada fotonya siapa aja di situ? Ada fotonya adik-adik cantik dan adik-adik ganteng. Ya, kalau Mbak suruh nyebutin satu-satu banyak Kak Priska. Ini langsung aja deh, Mbak undi ya siapa yang menang pada pagi hari ini yang dapat hadiah, yang dapat berkat Tuhan. Mbak mau undi dulu dong Kak Priska, bisa pegangin ya. Sebentar Mbak Yen. Iya. Satu. Berapa sih? 2 3 ya Kak ya? Oke, diulun dari 1 dulu. Ini atas nama Aulia dari warga Jaitun. 2 lagi. Yang nomor 2 atas nama Elmita dari warga Verdes ini ya, tapi tinggalnya di Alas Dawa. Ya. Oke, sekali lagi Kak Priska. Yang terakhir? Yang terakhir ada wah, Nugra dari warga Getsemane. Iya, luar biasa. Selamat ya. Nah Kak Priska, kan tadi dari awal Mbak Yen sudah bilang kalau kita sedang memperingati menyambut Hari Kemerdekaan Nasional. Ya. Nah adik-adik, besok hari ini nanti akan dibagi ada link apa sih Kak maksudnya? Jadi adik-adik bisa memasang foto pakai Tribun ya. Kayak pakai figura gitu ya. Iya, Mbak pakai Yen, figura. Ya. Kalau dicetak itu pakai figura. Nanti akan dikirim ke grup-grup, bisa grup gereja, ibu-ibu, warga, semuanya. Nah, adik-adik nanti yang punya grup Banyu Tawa pokoknya dikirim semuanya. Ya. Nanti cari di situ Tribun yang ada. Terus adik-adik harus bikin apa ya? Ini Kak, bendera. Bisa pakai kertas diwarnai, bisa pakai sedotan atau bisa dikasih di kayu. Ininya nggak harus beli, bisa bikin sendiri pakai kertas. Aja ya. Lebih kreatif, lebih hemat ya Mbak Yen ya. Iya. Nanti foto pakai ini. Gitu. Foto sama orangnya ya Mbak Yen. Iya, terus ditaruh di Tribun itu tadi. Oh, gitu berarti. Iya. Nanti kalau adik-adik sudah bikin bendera, terus foto, terus nanti dimasukkan ke dalam Tribun. Iya, yang berbentuk figura tadi. Nah, figura tadi. Nanti akan dikasih contoh oleh kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Ya? Nanti kalau kakak-kakak sekolah minggu bikin status ada fotonya, itu berarti contohnya kayak gitu. Oh ya. Oke, kalau begitu kita mau akhiri ibadah pagi hari ini. Adik-adik tetap semangat,
tanggal 17 Agustus minggu depan adalah Hari kemerdekaan. Kita harus Republik menyambut, Indonesia. memperingati dengan Sukacita, perasaan penuh bangga karena bangsa sudah kita merdeka ya sudah Mbak. merdeka. Yuk kita langsung berdoa saja. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan telah menolong kami untuk boleh beribadah pagi ini. Kami anak-anak sekolah minggu mau belajar untuk peduli kepada orang di sekitar kami, keluarga kami, gereja kami. Dan yang paling penting adalah Tuhan, kami senantiasa melakukan firman-Mu. Tolong kami untuk menjalani hari-hari kami di sepanjang hari ini dan selanjutnya Tuhan. Biarlah kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami serahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mempujikan pujian Big or Small. Yuk, kita pujikan dengan sukacita. Big or small, sobrang semua dicinta Tuhan. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.